Sobat Jiwa, selamat datang di podcast Kesehatan Mental, Emosional, dan Perilaku. Saat ini aku sedang bersama Dr. Galia Fitri Handayani, PKG. Saat ini aku mau membahas mengenai cek kodam atau tes kepribadian. Ayo, apakah ada di secara psikologi cek kodam itu? Kita tanya yuk. Halo dong. Ya, selamat sore. Iya, sore. Dok, kan saat ini lagi happening banget tuh dok, tes kepribadian dengan cara cek kodam. Nah, sebetulnya dalam sisi psikologis itu ada nggak sih dok tes kepribadian itu? Oh iya, ya dari sisi psikologis sebenarnya ada satu tes yang bisa gunakan untuk menilai mental emosional, termasuk di dalamnya adalah kepribadian, yaitu yang sering disebut sebagai MBTI. Minnesota Multifaceted Personality Inventory. Jadi salah satu tes yang biasa digunakan baik itu oleh psikolog, psikiater untuk menilai kondisi mental emosional ataupun kepribadian seseorang pada saat itu. Biasanya seseorang melakukan tes MMPI sendiri itu untuk tujuan apa sih dok? Ya, banyak ya. Bisa untuk menunjang diagnosis. Jadi untuk mempermudah dalam kita melakukan diagnosis ya. Ada juga yang untuk seperti syarat. Jadi syarat melanjutkan sekolah ya, termasuk dokter jika akan mengikuti jenjang pendidikan SP2 atau SP1 spesialis ya, itu dimintakan tes kesehatan mental. Nah, biasanya salah satu instrumen yang digunakan adalah MMPI. Kemudian juga seperti orang yang ingin ikut tes pekerjaan ya. Jadi seperti kayak untuk penjabat atau jabatan-jabatan tertentu ya, itu sering dimintakan juga kesehatan jiwa yang di dalamnya juga menggunakan instrumen MMPI. Juga seperti di rumah sakit kita ini, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menggunakan tes itu untuk melihat kepribadian pegawainya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Kalau tes MMPI sendiri itu bisa akurat untuk screening gangguan jiwa nggak sih dok? Ya, biasanya kita bisa menggunakan hasil tes MMPI itu dikombinasikan dengan wawancara. Jadi itu untuk memudahkan atau mengarahkan kita untuk menegakkan suatu diagnosis tertentu. Tapi tetap saja klarifikasi dengan wawancara itu sebagai cara utama. Kalau MMPI sendiri itu sebetulnya bisa nggak sih dok untuk proses hukum kayak forensik psikologinya itu bisa dipakai nggak dok tes MMPI itu? Ya. Kalau untuk kasus hukum biasanya itu masuk ke dalam tindakan visum et repertum psychiatricum ya. Nah, di mana dalam visum et repertum psychiatricum itu biasanya dilakukan oleh tim. Nah, tim itu ada dokter psikiater, biasanya 2 orang, kemudian juga ada psikolog, dan tentunya ada tenaga kesehatan lain seperti perawat yang melakukan observasi terhadap pasien tersebut. Nah, untuk itu beberapa tes psikologi itu sering digunakan, salah satunya MMPI. Tentunya juga kita melihat kondisi kliennya ya, apakah dia dinilai cakap melakukan tes MMPI. Jadi tidak semuanya bisa kita gunakan untuk proses visum et repertum psychiatricum. Jadi ketika seseorang telah melakukan MMPI ini dok, seseorang itu harus berapa kali dalam misalnya ada jangka waktu setahun dia harus cek lagi MMPI atau ada berapa jarak atau hanya cukup sekali gitu dok? Sebenarnya sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita itu untuk menilai progres pengobatan, misalnya itu bisa kita lakukan secara berkala. Misalnya setelah kita secara klinis itu sudah ada perbaikan, kita ingin memastikan dengan hasilnya itu apakah sesuai klinis dengan hasil tes MMPI-nya, itu bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Tapi kalau untuk yang tadi hanya untuk melamar pekerjaan, itu biasanya hanya digunakan pada saat itu. Nanti kalau misalnya dia
berapa bulan kemudian ingin melamar pekerjaan kembali, itu dimintakan hasil tes kesehatan jiwa, maka dia harus dilakukan tes ulang. Nah, seperti itu. Kalau tes MMPI ini apa untuk orang dewasa aja atau bisa untuk anak-anak masuk sekolah, untuk tes minat bakatnya seperti itu, sama nggak sih, Dok? Sebenarnya ada tes MMPI untuk anak remaja, tapi memang instrumennya berbeda dengan dewasa. Ya, jadi memang bisa digunakan untuk dewasa maupun anak-anak, tapi instrumennya itu berbeda. Dan ada tes MMPI yang lain, ada MMPI 1, MMPI 2, gitu ya. Jadi sesuai dengan kebijakan dari institusi tersebut atau rumah sakit tersebut ingin menggunakan yang mana. Untuk hasilnya nih, Dok, hasil MMPI itu sendiri apakah sifatnya rahasia atau bisa kita informasikan kepada publik, oh nih hasil MMPI gue nih kayak gini gitu. Ya, tentunya karena hasil MMPI itu permintaannya itu berbeda-beda ya. Kalau dimintakan itu individu oleh pasiennya misalnya, yaitu tentu haknya pasien. Kalau itu dimintakan oleh suatu institusi untuk asesmen kesehatan dari pegawainya, yang tentunya sudah persetujuan dari pegawai, ya kita berikan kepada yang meminta. Misalnya biasanya balai kesehatan atau bagian kesehatan dari institusi tersebut, atau kalau dia untuk jenjang pekerjaan itu biasanya kita berikan kepada HRD-nya. Jadi siapa yang meminta, itulah yang kita berikan hasil MMPI tersebut. Oke. Nah, di rumah sakit kita nih, Rumah Sakit Soeharto Herdian, kan ada nih, Dok, untuk tes MMPI. Nah, tes MMPI itu sendiri waktunya itu berapa lama sih, Dok? Tergantung ya. Jadi kita kasih spare waktu itu sekitar 10 menit, tapi tergantung. Kadang-kadang dia menyelesaikannya cepat, ada juga yang menyelesaikan lambat, lebat waktu ya. Jadi memang pada saat kita mengerjakan MMPI itu, pertama kita dalam kondisi yang fresh. Kemudian kita menjawabnya sesuai dengan apa adanya yang kita alami. Jadi tidak dibenar-benarkan atau dibagus-baguskan. Apa yang seperti kita alami, kita jawab seperti itu. Kalau untuk hasilnya, Dok, di rumah sakit kita itu berapa lama sih, Dok? Kalau di rumah sakit kita ini, di Rumah Soeharto Herdian itu kita sudah ada MMPI online. Okay. Jadi pengerjaannya bisa melalui online, kemudian hasilnya itu akan dilakukan penilaian. Nah, setelah ada hasilnya maka akan dilakukan wawancara oleh psikiater ya. Nah, kita berusaha mengeluarkan hasil secepat mungkin, tetapi kadangkala karena permintaannya banyak, ya kita usahakan 3 kali 24 jam itu sudah ada hasilnya. Tetapi untuk saat ini dengan metode yang online, kemudian kita juga punya scanner, jadi tidak lagi pakai manual, harus input ya, jadi pakai scanner, hasilnya lebih cepat. Bahkan ada yang periksa pagi, siang pun sudah jadi. Wah, keren ya, Dok, ya di sini ya sekarang ya udah bisa online loh, teman-teman. Jadi walaupun kamu bukan di Jakarta, saat ini kamu bisa melakukan tes MMPI di Rumah Sakit Soeharto Herdian secara online. Bahkan hasilnya tuh cepat ya, Dok, ya. Pagi tes, siang udah bisa nerima hasilnya. Jadi untuk kamu yang terburu-buru nih mau MMPI di mana dan bingung di kota kalian nggak ada, coba di RS Soeharto Herdian secara online. Itu ya, Dok, ya. Terus kalau misalnya tes wawancaranya itu sama nggak sih, Dok, pengerjaannya sama dengan tes-tes yang lainnya atau ada perbedaan dari tes-tes lainnya? Kalau perbedaannya paling ya kertas yang digunakan ya. Kalau instrumennya, pertanyaannya tentu beda-beda. Tapi kalau proses pengisiannya gitu ya biasanya sih dikasih pengarahan dulu dari, kan kita ada instrukturnya ya, ada petugasnya memberikan pengarahan bagaimana cara mengisinya, berapa lama waktu yang diberikan gitu ya. Jadi kemudian apa saja yang akan dilakukan selanjutnya setelah dilakukan pengisian dari instrumen tersebut. Cukup mudah ya, Dok, ya, berarti kalau cara jawabnya sama ya ternyata. Terus kalau mau tes MMPI nih, Dok, apa aja sih, Dok, yang harus disiapkan untuk pendataan di Rumah Sakit Soeharto Herdian sendiri? Sama seperti pasien yang lain ya. Jadi pendaftaran pasien yang lain kan kita butuhkan identitas, kemudian mendaftar juga sekarang kan kita bisa
Ya, online ya, Ya, online. pendaftaran online Rumah Sakit Jiwa Suharto Oke. Herjan, dan kemudian akan dihubungi oleh petugas kita. Ya, pembayarannya juga mudah melalui transfer Apa? atau QRIS ya. Oh, QRIS udah bisa ya, Dok, iya, ya? jadi sangat mudah sekarang untuk melakukan tes MMPI. Benar-benar sangat memudahkan sekali ya Sobat Jiwa. Saat ini tes MMPI bisa online, pembayarannya virtual gitu ya Dok ya. Jadi udah nggak ribet lagi sekarang ya Dok ya. Nah, untuk kalian yang mau tes kepribadian jangan cek kodam. Sekarang bisa tes MMPI di Rumah Sakit Suharto Herjan, baik offline maupun online. Jadi jangan cek kodam lagi ya, mendingan cek yang akurat bersama psikiatri jiwa yang spesialis di Rumah Sakit Suharto Herjan. Gitu ya Dok ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Dok untuk Sama-sama. penjelasan MMPI kali ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang sudah menonton di sini. Terima kasih Dokter.